kemuliaan bagi-Mu. Siapakah kami itu? Engkau memilih kami untuk datang dalam perhelatan ibadah-Mu, Tuhan. Siapakah kami itu? Hari ini Kau layakkan kami ada di hadapan-Mu, Tuhan, untuk menaikkan puji-pujian bagi-Mu, Tuhan. Siapa kami, Tuhan? Tapi hari ini, detik ini, kami dilayakkan Tuhan. Lewat mulut kami boleh memuji-muji Engkau, Tuhan. Ini anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Ketika kami dilayakkan ada di dalam takhta-Mu, berkata Hosana bagi-Mu, Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan. Itu anugerah yang besar yang Engkau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Karena itu kami tidak menyia-nyiakan ibadah kami kepada-Mu, Tuhan. Kami mau dari mulut kami keluar pengagungan, Tuhan. Dari mulut kami menyampaikan berkat buat Tuhan, menyampaikan pujian buat Tuhan. Karena kami tahu ketika kami beribadah itu adalah kesempatan. Karena mungkin besok kami tidak lagi bisa beribadah. Mungkin 5 menit lagi, 1 jam lagi kami tidak bisa beribadah. Tapi hari ini Engkau layakkan kami ada dalam sidang ibadah-Mu. Kami tahu malaikat-Mu sedang melihat pujian-pujian kami. Kami tahu malaikat-Mu sedang menanti pujian-pujian dari manusia yang dilayakkan Tuhan untuk hadir dalam ibadahnya dan menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan ketika kami sampaikan Hosana bagi Tuhan, Hosana bagi Tuhan, kami percaya ribuan jutaan malaikat bertepuk tangan untuk Tuhan. Karena ada pujian-pujian yang lahir dari manusia yang dilayakkan Tuhan. Dan kitalah orang-orang yang dilayakkan Tuhan hari ini. Berbahagialah saudara yang bisa datang dalam ibadah hari ini. Karena Tuhan menantikan pujian-pujian saudara. Berfirmanlah Tuhan sebab kami mendengar. Berfirmanlah Tuhan sebab kami mendengar. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ampunilah akan kesalahan kami. Ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kebenaran sampai selama-lamanya. Darah Yesus pulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Darah Yesus pulihkan tubuh-tubuh yang sakit. Darah Yesus pulihkan. Darah nama Yesus. Basuh tempat ini dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Anugerah yang besar. Saudara, tahu gak saudara? Kalau saya kira ibadah itu adalah kesempatan kita untuk bisa memuji Tuhan. Malaikat-malaikat itu sedang menanti manusia-manusia yang dilayakkan Tuhan. Dan ketika manusia itu menyampaikan pujian buat Tuhan, oh surga bergemuruh. Maka ibadah itu bukan kegiatan yang biasa-biasa. Kegiatan yang luar biasa, bilang luar biasa. Karena Tuhan menantikan kedatangan manusia yang dilayakkan. Penting.
Kita yang tidak layak dilayakkan. Untuk apa? Untuk apa? Mengagungkan Tuhan. Ketika kita mengagungkan Tuhan, kalau kan saya sudah bilang, kalau malaikat mengagungkan Tuhan itu karena tugas. Tapi kalau kita memuji Tuhan karena pilih, kan waktu kita memilih, lagi nggak punya duit, hati susah, banyak cobaan, tetapi memilih datang ibadah, memilih untuk tetap berkata, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau dahsyat. Itu yang menyukakan hati Tuhan. Siapa di sini yang senang masih bisa memuji Tuhan? Makanya kalau ibadahlah dengan sukacita. Kenapa? Karena itu kesempatan kita untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Karena belum tentu besok kita ibadah lagi, atau belum tentu mulut kita masih bisa ngomong. Dalam sekejap kita nggak bisa berkata-kata, bisa nggak saudara? Bisa. Ngomong haleluya aja susah. Saudara bisa teriak haleluya, bisa? Haleluya! Saudara, apa kita kemarin kepenuhan Roh Kudus ya? Siapa di sini kepenuhan Roh Kudus? Angkat tangan. Oh, udah penuh Roh Kudus. Coba kita buka Galatia dulu. Kalau udah terima Roh Kudus, tugas kita selanjutnya apa? Galatia 5:2. Setelah kita terima Roh Kudus, terus diapain tuh Roh Kudus? Amin. Masuk kotak, dikunci, diem ya Roh Kudus ya, tenang di sini ya. Masuk kotak. Atau bagaimana? Nah kita lihat Galatia 5:22. Udah ketemu katakan hai. Yang ketemu katakan hai. Siapa yang dapat Roh Kudus? Katakan. Yang belum. Yang belum ada yang belum? Belum terima Roh Kudus? Minta sebelum mata tutup, sebelum napas berakhir, minta dipenuhi terus. Amin. Jangan fokus minta kaya, jangan. Minta kaya mah datang dengan sendirinya. Fokus minta Roh Kudus. Itu lebih penting. Bilang Roh Kudus lebih penting. Ini mikirnya kaya. Emang kaya enak? Belum juga. Tapi kalau punya Roh Kudus, hidup kita pasti dituntun ke arah yang lebih benar, lebih baik. Menjadi lebih baik. Karena siapa? Karena ada Roh Kudus. Galatia 5:22. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Terus tidak ada hukum yang menentang. Jadi setelah terima Roh Kudus, diapain Roh Kudusnya? Disuruh biarkan Roh Kudus berbuah lewat hidup. Banyak orang Kristen setelah terima Roh Kudusnya didiemin, dicuekin. Tapi di sini enggak. Di Jemaat Solo, Jemaat kayak makasih hebat-hebat. Habis terima Roh Kudusnya, yuk biarkan berbuah dalam hidup kita. Katakan berbuah. Buahnya apa tadi? Kasih, sukacita, kesabaran. Kapan buah kesabaran itu bisa timbul dari hidup kita? Bu, kapan buah kesabaran itu bisa tumbuh dari hidup kita? Kapan buah kemurahan itu bisa tumbuh? Kapan buah kelemah lembutan itu bisa tumbuh? Kapan buah penguasaan diri itu bisa tumbuh? Kapan? Di mana caranya? Banyak orang gak ngerti.
Saudara kalau mau sabar harus melewati apa? Harus diapain? Harus melalui apa supaya bisa sabar? Hah? Prosesnya bagaimana? Apalagi istri pergi meninggalkan, atau mertua nyakitin, ya kan? Mertua ngomongnya kenceng-kencengan. Sebetulnya orang yang punya Roh Kudus harusnya mengerti ini. Ketika ada orang yang mengusik kesabaran kita, justru disitulah Roh Kudus ingin berbuat kesabaran dalam hidup kita. Tapi kebanyakan orang malah menolak. Makanya berbahagia kalau saudara masuk dalam proses Tuhan. Ada pendeta khotbah, ditegur, bertobat atau ngamuk. Biasanya jemaat kalau pendeta lagi khotbah nyinggung nih, bertobat atau kabur. Kok bangkunya pada kosong ini, pada kabur-kabur. Padahal waktu pendeta khotbah menegur hati kita, apa yang terusin? Perasaan. Nah, apa reaksi kita? Makanya saya bawa nih. Yang ini buah daging, yang ini buah roh. Itu biasanya begini orangnya. Telahnya halus Pak Gembala. Ini udah pada bawa kopi belum? Soalnya kalau saya bawa firman sekali lama. Pak, kalau saya khotbah nanti bawa pisang goreng, nggak mau Pak, sampai santai aja. Firman tuh santai aja. Soalnya kadang-kadang lama Pak. Kadang-kadang suka lupa habis. Jadi tadi setelah terima Roh Kudus itu harus berbuah. Gimana cara Roh Kudusnya berbuah? Kalau ditahan mulu sama kita, ada yang nyakitin kita, marah. Ada yang nyakitin kita, Saya terima pelajaran ini setelah minggu lalu, saya juga kena, saudara. Wah, saya marah. Habis saya marah. Kata Tuhan gini, marah aja terus. Gimana buah Roh bertumbuh dalam hidup kamu? Marah aja terus. Orang tuh kata Tuhan gitu, orang tuh kalau nyinggung kamu itu sebetulnya itu aku sedang buat Roh Kudus itu berkembang, berbuah dengan pesat. Kayaknya di sini nggak ada ya. Siapa di sini yang ikut Tuhan hidupnya malah tambah susah? Ada nggak? Maksudnya begini, bukan susah hati dalam keadaan ekonomi. Tadinya orang itu baik, kenapa jadi sekarang nyakitin gitu? Tadinya orang ini begitu, kenapa jadi begitu? Kok hidup saya, kok pekerjaan saya jadi tadinya lancar-lancar jadi seret? Kok ada yang begitu? Kadang-kadang ada yang ngomong begitu. Waktu saya terima Tuhan malah dipecat. Waktu terima Tuhan malah disakitin. Semua orang nggak mau ketemu, semua orang nggak mau. Saudara, hari ini kita belajar ini ya. Sebetulnya waktu ada orang, tadi buah kesabaran ya. Waktu ada orang yang nyakitin kita, apa reaksi kita? Biasanya kalau orang nyakitin, reaksinya apa? Apa? Balas ya. Berarti masuk kemana nih? Masuk yang ke sini. Ini apa nih? Coba lihat dulu ayat 19 dulu, ayat 19. Kita buka dulu ayat 19. Biar tadi kan buah roh, kan buah daging ya. Ayat 20, 19 kita buka. Jadi tadi buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri. Amin. Sekarang daging. Buah daging itu ada buahnya. Perbuatan dagingnya apa? Yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, terus perseteruan. Ya, sihir, perseteruan, perselisihan, apa lagi? Iri hati, apa lagi? Lihat ada orang yang lebih sukses, lihat orang lebih
Apa reaksinya? Kiri, masuk ke sini. Tabung dan tuh buat dagingnya. Lihat ada orang yang nyakitin. Tadi apa reaksinya? Mabung lagi dari situ. Ininya enggak. Ya kan? Padahal kalau saudara bereaksi dengan benar ketika ada orang nyakitin, kasih, memaafkan, kemurahan hati, maka saudara sedang banyak mana yang saudara isi, ini atau ini? Nggak tahu. Itu mah urusan saudara sama Tuhan. Kita hanya ngajarin supaya hidup tuh makin berlimpah-limpah dengan karunia berkat dari Tuhan. Ya jangan yang ditabung yang ini atau mertua ngomong nyelekit sedikit, ngamuk. Tetangga buka setel tip gede-gede, ngamuk. Pagi ya lu jangan. Oh pagi. Suami cepetut, istri tambah cepetut. Terus aja. Ada nggak di gereja orang yang begini? Ada nggak? Makanya salah buahnya. Makanya hari ini kita belajar yuk. Ini berbuah ini. Apa tadi? Kesabar, kemurah. Kalau ada yang nyakitin bagaimana? Pak, Bu, gimana? Coba lihat suami istri, lihat mukanya. Ada yang masih enak nggak? Di situ ada senyum. Di sini ada senyum. Di rumah enak. Ingat kalau enak masuknya kemana? Nah udah, itu aja. Hidup mah simple. Jangan nanya mahkota deh. Tuhan mana mahkotanya? Ya lu tabung daging semua. Coba waktu ada ngomel. Itu saudara-saudara. Penuhilah ini. Jangan penuhi. Kebanyakan jemaat Tuhan, hadir, doa hadir, ibadah hadir, tapi buat ini yang banyak. Mulai sekarang jangan ya. Buah Roh Kudus itu apa tadi? Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, penguasaan di. Klik selanjutnya ada, klik coba klik. Berkenan, tapi jangan itu, ya, lewat terus. Saudara mau hidup berkenan kepada Tuhan, amin? Ya, klik dulu lagi. Kok ini biru? Jadi sebetulnya makanya kenapa kok jadi orang Kristen banyak orang yang nyakitin, dan bagus, puji Tuhan, haleluya. Karena di situ kesempatan kita bisa berbuah roh yang kesabar, kemurah. Jangan di sini sendal lama. Di rumah sendal dilempar. Di sini bahasa orangnya bisa. Di rumah. Ini pilihan saudara. Saya juga bertanggung jawab diri saya sama Tuhan. Makanya kemarin waktu saya hati saya sewot bener ya. Tuhan bilang ini, tabung dan terus daging, kita keluaran kemana-mana dunia Tuhan maaf. Terus kita campurin istri kita ciumin maafin ya mami, maafin ya. Udah malam ini. Padahal dia mengungkapkan satu perkataan yang menyinggung saya. Pendeta bisa tersinggung nggak? Bisa. Ini orang ngomong mengajar benar nih, masih bersama dengan orang itu, gitu kan ya? Pokoknya saya nggak ceritanya kasusnya deh. Pokoknya membuat saya, menyentuh, mengajar, mengucap perasaan saya dulu. Ngamuk sih.
Saya duduk di belakang. Duduk di atas saya rumahnya di. Udah nak, nggak apa-apa enggak. Bagus ya. Itu ada dulu. Abunya itu daging. Terus aja itu buah itu daging. Apa maksudnya Tuhan? Aku tuh maksudnya biar buah lo yang berbuah dengan buah daging. Ternyata buah daging. Mana ngambek, nggak mau lihat muka istri. Yang tadi itu maksudnya. Terus kita minta mahkota sama Tuhan. Kira-kira dapat nggak? Kalau ini dapat nggak mahkota? Buah Roh Kudus. Makanya waktu saudara disakiti, bilang, puji Tuhan, kamu membuat buah roh saya berbuah. Terima kasih ya, kamu sudah nyakiti saya. Saya maafin. Waktu saudara bilang maafkan, maka buah roh ini berbuah. Amin. Ini gambaran yang nggak dilempar, nggak berbuah itu kan berbuah. Saya nonton satu tayangan. Ada seorang indigo, dia dipenuhi Roh Kudus. Lalu Tuhan bawa dia ke satu tempat. Satu tempat, di situ ada pohon besar. Tuhan cuma bilang ini, aku nggak mau apa-apa darimu nak. Aku cuma mau kamu jadi pohon ini, berbuah, buah. Karena pohon yang berbuah itu menyukakan hati Tuhan. Amin. Siapa di sini mau berbuah? Buahnya apa? Buah apa ini? Buah daging atau buah roh? Coba lihat lagi suami istri, coba lihat. Anaknya udah mulai hilang nih, udah mulai hilang. Amin. Klik selanjutnya. Klik selanjutnya. Lagi. Itu terlepas. Nah, ini. Hidup bersama Tuhan. Baca coba. Hidup bersama Tuhan bukan tidak ada badai. Bersama Tuhan justru dilatih. Dilatih apa? Menghadapi badai. Supaya apa? Iman kuat. Jadi pemenang. Lihat kuasa Tuhan. Dan satu lagi kurang. Buah roh itu berbuah. Jadi makanya kalau ada orang Kristen menghadapi badai itu Pak lumrah. Bilang terima kasih Tuhan dengan badai-badai yang ada. Kenapa justru dengan badai itu kita dilatih Tuhan. Izinkan aku bawa kamu menghadapi badai supaya kamu menjadi pemenang. Jadi buah roh itu bisa tumbuh bukan di tempat yang enak, bukan semua orang baik. Yang memang, tetapi lebih bisa bertumbuh ketika ada orang-orang yang mulai error dengan kita. Bilang error. Justru di situ, kalau kita mau maafkan, kalau kita mau mengampuni, kalau kita respon benar positif, di situlah buah roh akan bertumbuh dengan besar. Amin. Ada di sini masih yang ingat si anu udah kalau orang nyakitin ada? Ada? Nah, kalau ada, kalau bisa WA, kalau bisa telepon bilang, makasih ya, kamu membuat buah roh bertumbuh, buah roh kesabaran. Amin. Wah kayaknya berat nih. Pak Gun, saya nggak mau begitu. Saya maunya kalau saya tabok pipi kiri, tabok pipi kanan. Kalau disakitin sekali, disakitin dua kali. Kalau disakitin sekali, disakitin dua kali, namanya buah apa tadi? Roh apa daging? Tapi saya nggak paksa saudara ya. Saudara lakukan ini harus dengan kesadaran. Karena ini adalah pilihan. Dan saya harap saudara memilih untuk menemukan buah roh. Amin. Coba Yakobus tadi, Yakobus tuh ayat kita baca. Jadi bagaimana buah roh bertumbuh? Bagaimana? Bagaimana kesabaran bertumbuh? Bagaimana kemurahan bertumbuh? Ngerti? Makanya dibilang gini, kok orang kok aneh ya Pak Gun? Kita udah baik sama orang, kok orang kok nyakitin kita? Ya. Sekarang harus ngerti. Kalau orang yang punya Roh Kudus harus ngerti, amin. Itulah kesempatan buah roh kita berbuah, amin. Kok Pak Gun saya udah kasih dia makan sih, kok dia malah nyakitin? Ini bagus. Orang yang punya Roh Kudus memang menghadapi hal itu, menghadapi badai itu, supaya Roh Kudusnya berbuah. Amin. Yakobus
Yang ketemu katakan, "Hui." Belum ya, belum buka ya. Yakobus 1 ayat. Berbahagia. Sebab kalau saudara nggak mau terima badai, nggak mau terima ada orang yang nyakitin, nggak mau terima orang yang membuat saudara nggak sabar, jangan harap saudara terima mahkota. Karena lewat ujian itulah Tuhan melihat respon kita. Kalau kita tumbuhkan buah roh, tumbuhkan buah roh, bukan buah daging perselisihan iri hati. Pada akhirnya, kalau saudara buah roh yang banyak, saudara akan menang dan saudara akan menerima mahkota. Bilang terima mahkota. Sekarang enggak, kita banyak gagal, enggak. Siapa yang di sini sadar, oh iya, berarti gue banyak gagal. Bukan buah roh yang nunggu berarti. Jadi habis dipenuhi Roh Kudus harus buah rohnya berbuah. Kapan berbuah? Waktu Tuhan kirim. Waktu Tuhan izinkan badai-badai. Waktu Tuhan izinkan orang-orang yang ngeselin. Harusnya respon kita reaksi cepat dan berkata, yes, ini saatnya buah rohku berbuah. Makanya saudara, suami istri itu kadang-kadang istri cerewet, kadang-kadang suami. Kalau suami apa? Kalau istri cerewet, kalau suami apa? Kasar ya? Ngomel. Tadinya baik. Tiba-tiba meledak. Orang yang ngerti, yang punya Roh Kudus akan bilang, ini waktunya buah roh bertumbuh. Tapi kalau orang yang buah Roh Kudusnya didiemin aja, waktu suaminya meledak, dia meledak 2 kali lipat. Ngerti maksud saya? Kalau suami meledak ngomong-ngomong, istri biasanya diem atau meledaknya 2 kali tidur. Istri nimbuk 1 sendal, biasanya suami kasar nimbuk sendal, biasanya istri nimbuk rakaknya. Piring segala ya Pak, pengalaman ya Pak. Hari ini Tuhan ingatkan. Kalau suami yang baik-baik tiba-tiba meledak, itu berarti Tuhan lagi izinkan buah roh kita bertumbuh. Buah roh yang mana? Coba buah roh yang mana kalau ada orang marah? Buah roh yang mana Pak, Bu? Apalagi penguasa tuh. Jadi kalau ada, itu bukannya musibah, itu anugerah buat orang-orang yang punya Roh Kudus. Tapi orang Kristen nggak ngerti. Sekarang ngerti. Tiba-tiba kita lagi udah, istri kita, papi, saya tuh, kemarin saya begitu, papi, baru saya diajarin Tuhan begini. Jangan perlu ngerti. Kalau istri lagi baik, istri baik, sudah baik. Tapi kan kadang-kadang kalau Tuhan pakai dia untuk menumbuhkan Roh Kudus, buah Roh Kudus bagaimana caranya? Ya tadi kan nggak pakai orang lain, pakai istri tiba-tiba papi, wah, kemarin buah daging yang saya tabur. Kalau setelah Tuhan ajar gitu saya ngerti. Kalau istri saya bilang mami cantik, ya harus begitu supaya buah rohnya bisa mengerti maksud saya. Berat ya Pak? Ya kalau nggak buah rohnya nggak bakal tumbuh tuh. Masuk firman Tuhan. Cerita ibu firman Tuhan. Makanya yang begini-begini berat, tapi saya bilang jangan menyerah. Tetap jangan menyerah, karena orang yang menyerah, udahlah daging loh, berapa dah, serahkan neraka dah. Itu. Pernah nggak saudara marah, emosi terus biarin dah neraka dah, ada nggak? Nggak ada ya.
Ada orang nekat gitu, biarin lah, sakit ya, sakit, biarin lah, 2 kali, biarin lah, neraka. Ada yang ngomong gitu. Saya harap di sini enggak ya. Mulai hari ini pulang ngerti. Waktu tiba-tiba mau ke sini atau mau ke sini, itu aja ya kan. Kalau tiba-tiba waktu ngomong, tiba-tiba istri kita nyelakitin hati, mau ini atau mau ini. Jadilah orang-orang Kristen yang berbuat untuk bisa melakukan ini, untuk orang-orang yang tidak mudah menyerah, tidak mudah menyerah. Ya, saya ini ngerti kan nih, paham gak nih? Paham gak nih? Tuhan ajar saya gitu, paham gak nih? Waktu istri mau ngomong, buah apa yang mau kamu tumbuh? Buah roh Tuhan, buah roh. Hati kamu masih kesel. Setelah kita minta maaf ini, minta maaf, selesai. Waktu selesai, kita buka dulu. Orang yang berkenan itu adalah orang yang pantang menyerah. Nah, untuk bisa buah roh ini, saudara tidak boleh pantang menyerah. Harus tidak boleh pantang menyerah. Tidak boleh menyerah. Siapa di sini? Aku gak mau menyerah. Aku akan mempertahankan iman. Klik Bartimius. Tuhan tertarik kepada Bartimius karena apa? Waktu balik kita Markus. Siapa yang membuat rohnya bertumbuh? Angkat tangan. Siap-siap Tuhan kirim orang-orang yang membuat kesabaran saudara bertumbuh. Siap-siap Tuhan kirim orang yang membuat penguasaan diri saudara bertumbuh. Siap-siap didatangi orang-orang yang membuat apa tadi? Kemurahan hati. Dan yang lain-lain tadi. Siap-siap men. Kita lihat. Untuk bisa muncul itu harus menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Nanti kita lihat ada 2 contoh ya. Markus dulu, Markus 10, udah ketemu? Belum, ayo kan dulu. 6, oh udah lihat. Saudara baca di rumah. Saya cuma baca. Jadi Yesus ketika Bartimius buta. Ya, ini saudara baca di rumah. Mau baca apa baca di rumah? Baca, saya baca. Patung, saya ganjil, saya genap, saudara ganjil. Amin. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika banyak orang menegurnya. Salah nggak Bartimius teriak-teriak? Siapa yang menegur? Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras dia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata, pada kuatkan hatimu, berdirilah dan memanggil engkau. Ayat 50. Katakan Yesus kepadanya, apa yang kau hendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat. Ayat 52. Imanku telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga mengingatlah dia kalau dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bagaimana bisa mujizat itu terjadi? Selain percaya, selain beriman. Bartimius orang yang pantang menyerah. Banyak orang Kristen sekarang menyerahnya pantang. Kebanyakan menyerahnya daripada pantang menyerah. Baru diomelin Om Alek dikit aja udah ngomong
batuan model apa itu? Padahal Tuhan lagi pakai orang supaya buah roh itu tumbuh. Amin. Namanya kesetiaan. Anak buah yang setia bisa teruji lewat pemimpin yang bagaimana? Bukan saya ngomong ya. Betul, tapi itu betul. Kalau pemimpinnya cuma ngompak-ngompak, oh bagus kamu ya, lemah, saudara lemah. Coba lihat orangnya, bahagia saudara. Tapi banyak anak buah cari pemimpin yang baik, ngomongnya halus. Memang harus pemimpin begitu juga, tetapi ada saatnya buah kesetiaan itu harus tumbuh dalam setiap anak-anak yang dipimpinnya. Bagaimana kesetiaan itu bisa tumbuh? Ketika punya pemimpin yang gagas. Kan sudah cerita ibu rohani saya. Kalau mau lihat tuh, kok pelayanan modelnya gini ya? Lagi main keyboard turun, lu mainnya nggak bener, turun lagi di depan jemaat. Mau pulang ya, kamu berpelayanan lagi, mau pulang. Main keyboard, ada jemaat sih. Berapa gereja ngumpul di Peter, turun, lu mainnya nggak bener. Mau pulang, ibu rohani model begini, kok pelayanan model begini, betul ya? Tapi saya paham, ternyata di situ buah kesetiaan saya sedang diuji dan sedang berbuah. Saya tetap sama, oke. Karena kalau dia ngomong begitu, memang saya yang salah, gitu ya. Oh, kebanyakan orang ditegur gitu, ngamuk karena merasa anak buah kalau dipimpin, ditegur pemimpin, ngelawan biasanya merasa kalau saya, oh ya, berarti saya salah. Tapi kan itu menusuk. Tapi saya tetap setia. Saya ikutin terus. Saya nggak tinggalin pelayanan. Saya terus ikutin dia. Dan sekarang saya bisa setia sama istri saya. Saya bisa setia dengan anak saya. Saya bisa setia dengan GSCH. Terima kasih. Kenapa? Karena ada orang-orang yang Tuhan izinkan robek perasaan. Lalu saya memilih untuk menumbuhkan yang namanya buah roh kesetiaan. Coba kalau saya menyerah, kayak tadi itu Pak, diam lu Bartemius, berisik. Mundur nggak kira-kira? Mundur kebanyakannya. Tapi tetap merosot. Wah Tuhan tahu kasih. Tuhan mencari orang-orang yang model begini, orang-orang yang tidak pantang menyerah. Terus maju buat Tuhan. Terus maju buat Tuhan. Amin. Bilang pantang menyerah. Coba kalau Bartimius pantang menyerah, bisa nggak lihat mujizat? Bisa nggak lihat mujizat? Anak-anak muda, kalau kerja usaha, cuma satu kuncinya, pantang menyerah. Bilang anak muda pantang menyerah. Yang membuat gagal itu karena karena menyerah. Coba kalau saudara nggak pantang menyerah, saudara akan dibuat terkagum bagaimana Tuhan menyelesaikan hidup saudara dengan kilat pembilangan. Tapi Tuhan uji dulu, pantang menyerah lagi. Ternyata orangnya menyerah. Coba kalau nggak pantang menyerah. Ada lagi satu contoh. Itu Bartimeus. Yosua dan yang masuk ke padang gurun berapa juta orang? Yang masuk padang gurun berapa juta orang? Kira-kira 2 jutaan, betul ya? Yang masuk tanah Kanaan berapa orang? Yang dari Mesir masuk ke padang gurun, lalu sampai di Kanaan, yang dari Mesir ya, bukan yang beranak di Mesir, bukan. Kan ada yang anak beranak di Mesir, nah itu dia masuk. Tapi yang asli dari Mesir lewatin laut Tiberau sebelah, masuk padang gurun, terus berhasil masuk ke Kanaan. Cuma 2 kok
Kenapa dua orang ini berhasil masuk ke Kanaan? Karena dia pantang menyerah dengan imannya. Bilang pantang menyerah. 2 orang bandingan 2 juta. Bu, kalau ibu habis percaya Tuhan, terima Tuhan ya. Terus yang ngomong 1 orang begini, Bu, ngapain percaya Tuhan? Tuhan Yesus juga ada. Tuhan Yesus bohong. Itu 1 orang. Masih bisa percaya ya Yesus Tuhan? Masih bisa percaya kalau ngomongin 1 orang Yesus itu bukan Tuhan? Masih percaya nggak? Masih ya. Kalau yang ngomongin 2 orang, kalau yang ngomongin ribuan orang, kalau yang ngomongin jutaan orang, jangan gue yang salah nih, dia yang benar, betul ya? Yosua dan Kaleb hidup di tengah 2 juta orang yang mulutnya itu, mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan. Tapi Yosua dan Kaleb tetap hidup, tidak pantang menyerah, mempertahankan imannya, tetap berkata, Tuhan itu hebat, Tuhan itu ajaib. Sekarang kan ekonomi katanya lagi turun, lagi turun. Istri saya tanya, sini, semua jawabannya sama, turun, om saja. Berapa persen? Yang ngomong 1 orang, 2 orang, banyak orang. Tapi saya sama istri saya bilang begini, saya mau jadi Yosua dan Kaleb. Di antara walaupun saya dikerumunin orang-orang yang ngomong Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu jahat, Tuhan itu adil, saya akan tetap berdiri, pantang menyerah dengan iman saya, dan akan berkata, Yesus tetap Tuhan yang baik. Tuhan cari orang-orang yang model begini. Di tengah lingkungan yang berkata Tuhan Yesus gak ada, di tengah lingkungan yang berkata Tuhan itu bohong, Tuhan itu, saudara tetap berdiri seperti Yosua dan Kaleb, tetap mengagungkan nama Tuhan, tetap percaya Tuhan. Akhirnya 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan. Jadilah orang Kristen yang pantang menyerah. Yang sono bilang ekonomi turun, yang sono dah ekonomi turun, yang sono ekonomi turun. Mari kita berkata kepada Tuhan bersama Yesus. Aku cakap menjauh segala perkara bersama Yesus. Aku pasti bisa. Saya slogan siapa? Aku pasti bisa. Kekristenan itu seperti itu. Dicari orang-orang yang pantang menyerah imannya. Salah satu saya bilang, keberhasilan, kalau pengkhotbah ini diiming-imingnya gini, kalau yang berhasil itu yang khotbah di tempat-tempat yang besar. Tapi Tuhan ajar saya, ketika kamu bisa melayani di tempat terpencil, penduduknya sekian, jemaatnya sedikit, dan kamu bisa sampaikan firman dengan luar biasa. Justru di situ Tuhan suka. Jadi nggak pandang mau pelayanan di tempat kecil, di tempat gede. Yang paling penting hati kita mau menyampaikan kabar baik kepada jemaat supaya imannya bisa bertumbuh. Itu kan menjadi jadi Yosua dan Kaleb 2 orang di antara 2 juta orang yang pantang menyerah, tetap mempertahankan iman. Yang udah buka Bilangan 20. Bilangan 20. Udah ketemu Bilangan 20? Belum, saya belum buka. Bilangan 26 ayat 65. Ya, kita lihat urutannya nih ya. Kenapa Yosua Kaleb bisa mempertahankan iman? Luar biasa ini. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati. Ayat 64 dulu. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat. Tidak ada. Seperti yang beribet ya. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka apa?
Siapa yang mati padang gurun? Siapa? Nah, itu jutaan orang itu yang mulutnya itu ya. Saudara, orang Kristen yang kebanyakan 2 juta mulutnya atau yang Yosua dan Kaleb? Periksa diri masing-masing. Kalau saudara mulutnya jadi orang Kristen, mulutnya sama kayak 2 juta orang padang gurun, ngomel, dikasih ngomel, nggak dikasih ngomel, dikasih daging, dikasih mana minta daging, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngomel. Saudara, kalau kita bangsa Israel padang gurun, aduh, kalau saudara modelnya kayak begitu, nggak akan masuk ke dalam tanah perjanjian, kan? Tapi Yosua dan Kaleb, dari mereka tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain apa? Jadi di antara 2 juta itu nggak ada yang hidup masuk kanan selain Yosua dan Kaleb. Kenapa? Beda. Yosua Kaleb berjuang mempertahankan iman, mulutnya dijaga untuk tidak menghujat Tuhan. Tapi 2 juta yang lain seenaknya menghujat Tuhan, seenaknya, nggak dikasih ngomel. Pendeta nggak bersuci ngomel, Natal lah kebagian makanan ngomel. Apalagi pengalaman saudara, apalagi. Tapi kalau saudara seperti Yosua dan Kaleb, tetap tidak menyerah, walaupun gak kebagian kado, walaupun pendeta Pak Alex gak usul, walaupun Natal gak dapat hadiah, tetap pantang menyerah, tetap setia sama Tuhan. Itulah Yosua dan Kaleb. Dan orang-orang ini yang akan masuk ke dalam perjanjian. Lagi, bilangan 32. Aduh, ini udah jam berapa Pak? Udah, coba jamnya diturunin. Bilangan 32 ayat 11. Udah ketemu? Bahwasanya orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah. Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku, dengan yang ditumbuhi itu dalam hidupnya buah bukannya buah. Nah, itu aja udah. Amin. Terus apa lagi? Kecuali Kaleb bin Yefun seorang Kenas itu dan Yosua bin Nun. Sebab apa? Apa ciri orang yang penuh hati mengikuti Tuhan? Ada buah-buah, ada buah roh kasih, sukacita. Dan itu saudara bacanya. Ya, amin. Nah, itu gampang kan? Kalau mau sepenuh hati gampang. Kasih sukacita, kesabaran. Istri tiba-tiba ngomel, suami, aku lagi mau buah kesabaran. Jangan langsung ditabok. Jadi ingat, kalau ada yang nyakitin langsung ingat buah apa yang mau saudara tumbuhkan, amin? Buah. Baca sendiri deh. Jadi semuanya mati, semua Yosua dan Kaleb. Nah, kita lihat apa sih kehebatannya Yosua dan Kaleb itu? Apa sih pantang menyerahnya? Coba kita lihat. Yosua 14 ayat 15. Tapi ini cerita Kaleb ya, cerita Kaleb ya. 14 ayat 6 sampai 15. Jadi diingetin. Jadi kadang kalau ada teman kita yang lebih sukses, lebih hebat hidupnya, apa reaksi kita? Kalau iri hati berarti buah apa yang tumbuh? Ngerti kan cara? Makanya Tuhan perlihatkan terus orang teman-teman saudara sukses. Perlihatkan terus, makin diperlihatkan. Harusnya saudara enggak, aku harus makin senang. Jangan makin iri. Gede dah tumbuhannya. Buah dah. Tapi makin senang, selamat bro. Sukses. Gitu dong. Jangan cuma dia tolong, dia berkat. Banyak yang kayak gitu. Saya lihat sih muka-mukanya banyak.
Udah ketemu ayat 6? Yosua 14. Kenapa saya bilang Yosua dan Kaleb itu pantang menyerah mempertahankan iman? Ya, ayat 7 deh. Dimulai ayat 7. Ya. Aku berumur berapa? Ketika aku disuruh dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujurnya. Umur berapa? 40. Ini Kaleb. Kan judulnya apa tadi? Kaleb mendapat Hebron ya. Jadi Kaleb umur berapa? 40. Disuruh Musa menjadi ajudannya Musa, menjadi asistennya Musa. Umur 40. Lalu dia hidup, saja sih bilang, di tengah jutaan orang, bukannya puluhan orang, jutaan orang. Yang gimana modelnya saudara ngerti? Betul? Yang gimana? Kalau semuanya baik-baik kayak Pak Alek, kayak Pak David, semua baik-baik, ngomongnya halus, mempertahankan iman mah itu mah biasa gitu ya, karena udah ketemu orang baik. Tapi dia hidup di tengah-tengah 2 juta orang yang mulutnya pagi dikasih ini, malam ngeluh, malam dikasih itu, pagi ngeluh. Kayak Tuhan tuh kayak nggak ada bagus-bagusnya di mata Tuhan itu, di mata 2 juta orang itu. Dan Yosua dan Kaleb ada di situ. Tapi hebatnya, nggak lompat ayatnya. Mana nih? Umur tadi berapa? 40, umur 40 ya? Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya kepadanya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepadanya, dan selama itu orang Israel mengembang. Jadi Yosua Kaleb ini ada di antara 2 juta orang yang mulutnya kayak begitu, saudara. Nggak ada percaya Tuhannya, tapi dia tetap mempertahankan, pantang menyerah imannya sampai umur berapa? Jadi sekarang apa? Aku telah banyak orang ke gereja baru setahun, 2 tahun, lihat pendetanya begitu kabur. Baru lihat pendetanya nggak miskin, kabur. Baru Natal nggak dikasih kado, kabur. Banyak yang kayak gitu. Ya, untung jujur, saudara. Tapi Kaleb sejak dia ucapkan umur 40 sampai dia umur 85, dia tetap mempertahankan imannya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dari mulutnya tidak ada ucapan-ucapan yang menyangkali Tuhan. Tidak ada ucapan sungut-sungut. Tidak ada ucapan-ucapan yang Tuhan cari orang-orang yang kayak gitu di zaman ini. Orang-orang yang mempertahankan, tidak menyerah dengan imannya. Walaupun sekelilingnya runtuh, walaupun sekelilingnya, tapi dia tetap mempertahankan iman. Akhirnya dia masuk dalam tanah perjanjian. Jadi kalau saudara ditegur Om Alek, responnya apa nanti? Pengerja? Karena pengerja, kalau Om Alek tiba-tiba keras, tiba-tiba apa responnya? Walau kesabaranku. Terus Pak Alek, terus disiplin kami, terus Pak Alek. Gitu. Harusnya begitu. Makin keras disiplin Pak Alex, makin lebat itu buahnya. Buah ronyangan. Harusnya begitu. Makanya Kaleb di tengah bangsa Israel yang ngomongnya ngaco belok, dia bertekad mempertahankan imannya. Makin kenceng pertahanan imannya. Karena dia tahu ketika di tengah orang-orang yang mulutnya degil, mulutnya yang dia tetap bertahan iman, dia tetap bertahan iman, di situ buah roh dia akan tumbuh dengan lebat. Mengerti maksud saya? Jadi kalau kita imannya dikelilingi orang-orang baik, tumbuh, tapi tidak selebat, sehebat buah yang tumbuh di tengah-tengah
Kita hidup di tengah orang-orang yang mulutnya, wah comel, mulutnya ini, mulutnya, wah kayak bangsa Israel di padang gurun. Tetapi tetap mempertahankan percaya Tuhan, mengucap syukur, sabar, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri. Itu dipertahankan, maka buah roh saudara akan berbuah dengan lebat. Siapa orang-orang yang mau seperti dia? Coba katakan. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang menyakiti. Terima kasih Tuhan buat pemimpin yang tegas dan disiplin. Ternyata saya sadar justru itu membuat buah roh saya semakin lebat, semakin lebat dan berbuah. Amin. Slide lagi. Saudara, ya. Banyak orang gagal bukan karena bodoh, tapi karena ini saudara baca ayat di foto aja, saudara baca dulu. Banyak orang Kristen gagal karena mentok. Saudara sekarang mengerti ya? Bagaimana buah roh tadi bertumbuh? Bagaimana diizinkan Tuhan orang-orang yang bagaimana? Jangan menyerah. Banyak pelayan-pelayan Tuhan harus Tuhan angkat tinggi. Saya mau kasih tahu buat pelayan-pelayannya. Tuhan angkat tinggi, Tuhan pasti angkat tinggi saudara. Tapi kan pasti akan melewati hal itu. Ketegasan pemimpin, otoriter pemimpin pasti saudara alami. Dan saya mau kasih tahu saudara, ikuti, jangan lari, tetap bertahan. Maka buah roh kesetiaan itu akan tumbuh. Amin. Sakit Pak. Kalau punya pemimpin tegas sakit gak? Sakit Pak. Tapi saya memilih untuk tidak buah daging yang tumbuh, tapi buah roh yang tumbuh. Apa? Tetap setia. Tetap setia. Maka saudara akan diangkat tinggi. Banyak udah mau diangkat tinggi gagal. Saudara tahu kenapa Musa gagal masuk tanah perjanjian? Mos. Tapi dua, Yosua dan Kaleb yang masuk. Karena dia mempertahankan. Jadilah pelayan-pelayan yang betul, ya pelayan-pelayan yang setia. Amin. Karena pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini setia. Pak Alek keras justru bagus. Pak Alek disiplin justru bagus. Pemimpin disiplin akan membuat buah rohmu akan semakin lebat berbuah. Amin. Kalau begini aja males. Orang tuh maunya tuh waktu itu berkat Pak Gun, berkat Pak Gun. Saya mau kasih tahu, saudara diberkati, haleluya. Tapi kalau saudara terus terima berkat, nanti bukan buah roh yang tumbuh, buah dah. Kadang Tuhan izinkan saudara nggak diberkati loh, supaya saudara buah rohnya tuh. Kalau saudara minta Tuhan nggak diberkati, terus tujuan Tuhan apa sih? Saudara doa nih, kita berkat nggak diberkati. Tujuan Tuhan bikin itu supaya apa? Kesabar, kesetia, penguasaan di. Kalau Tuhan kasih berkat, terus setia karena kali sekali Tuhan kadang-kadang nggak berkati saudara. Dan di situ Tuhan lihat apakah kesetiaan diuji Tuhan. Dan buah kesetiaan itu ada di dalam buah, bukan di buah dah. Makanya kalau sudah diberkati, puji Tuhan. Kalau nggak diberkati, puji Tuhan juga. Buah roh kesetiaan lagi. Ini orang yang mau diberkati, Daud. Pak, lamanya Pak. Klik lagi. Ini senior. Bertahanlah sebentar lagi. Tuhan kasih yang terbaik. Klik lagi. Ini saya kutip. Nah, Daud. Kenapa Tuhan izinkan
orang-orang yang supaya melatih kita. Daud bisa ngalahin Goliat karena Tuhan izinkan apa yang datang. Singa dan beru, kira-kira itu yang mengancam nyawa gak? Kan kalau bisa kan bersama Tuhan, pasti Tuhan usir segala yang buruk-buruk. Belum tentu juga, karena Tuhan izinkan yang buruk terjadi supaya buah roh saudara bertumbuh lebat. Karena di tengah situasi yang tidak enak, justru di situ buah roh kita bertumbuh dengan lebat dan bisa menjadi pemenang-pemenang seperti yang tadi. Daud bisa ngalahin Goliat bukan seujuk-ujuk. Tuhan latih. Latihannya apa? Lawan singa. Oke? Saudara mau tadi buah roh saudara bertumbuh kesabaran, Tuhan latih. Latihnya pakai apa? Orang yang menyakiti, orang yang bikin kesel, orang yang bikin jengkel, orang yang bikin, bukan bikin jengkol ya, bikin jengkel. Tuhan latih supaya menjadi pemenang. Kalau kira-kira kalau Daud kabur nih dari singa nih, singa kabur, kira-kira dia bisa kalian Goliat nggak? Lagi. Yusuf tidak akan jadi penguasa Mesir jika menyerah pada saat. Jadi waktu Yusuf mengalami peristiwa menyakitkan, yang ditabung dia apa? Salah. Waktu Yusuf mengalami penderitaan, apa yang ditabung dalam hidupnya? Apa buah apa yang keluar dari hidupnya? Yang tumbuh dari hidupnya? Yusuf jadi raja ini karena ini yang ditabung. Waktu difitnah, terima kasih. Waktu dijual saudara-saudaranya, alhamdulillah. Coba kalau dalam ini dijual saudaranya, awas, tunggu pembalasan anak mantu cucu itu. Tapi Yusuf nggak tahu ini buah roh yang ditumbuhin. Dijual, difitnah, masuk penjara. Buah ini yang makin lebat. Akhirnya Yusuf menjadi penguasa Mesir. Satu lagi. Satu lagi Pak. Jika Ayub menyerah saat cobaan dan tinggalkan Tuhan, maka waktu Ayub dicobai, waktu Tuhan izinkan Ayub dicobai, buah apa yang ditabung sama Ayub? Buah apa? Ini atau ini? Maka cocoklah Daud menjadi dapat berkat double. Sekarang kita, apa yang saudara tabung dalam hidup saudara? Buah apa yang saudara mau tumbuhkan dari hidup saudara? Ini atau ini? Kalau ini, saudara akan menikmati bagaimana Yusuf menikmati. Kalau ini, saudara akan menikmati bagaimana Ayub menikmati. Kalau saudara tumbuhin yang ini, nonsen, saudara seperti Yosua dan kalian masuk ke tanah perjanjian. Saudara mau mengalami seperti Yusuf yang angkat Tuhan. Ayub punya berkat double. Apalagi tadi contohnya Daud bisa diangkat jadi raja. Saudara mau? Saya mau. Perbanyaklah buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu akan mengangkat saudara tinggi. Tuhan angkat saudara tinggi, saudara tinggi. Berbahagia saudara kalau hari-hari ini saudara diizinkan Tuhan banyak mengalami cobaan, banyak tiba-tiba ada orang menyakiti saudara, tiba-tiba Tuhan izinkan penderitaan dalam hidup saudara. Berbahagia, bersyukurlah, karena kita akan memilih merespon untuk buah roh. Dan ketika kita memilih untuk menumbuhkan buah roh, maka Tuhan akan mengangkat kita tepat pada waktunya. Saya bisa khotbah di sini itu karena ada kesetiaan yang saya lakukan
pikir perasaan sangat tidak manusiawi Ibu Hani. Tapi saya tumbuhkan buah roh itu. Saya tetap setia. Saya tetap murah hati sama Ibu Hani. Saya tetap setia. Saya tidak menjual iman saya. Dan saya tidak berkata model apa pelayanan. Saya tetap setia. Makanya kalau saya hari ini ada di bimbang ini, karena ada perjuangan. Saudara mau diberkati Tuhan dengan melimpah. Jangan pikir mau kaya instan. Mulai hari ini taburlah berbuah rohlah yang lebat pada hidup saudara. Perbanyaklah buah roh. Ketika saudara perbanyak buah roh, maka dengan mudah Tuhan akan mengangkat tinggi saudara. Saya bisa dapat istri cantik ini karena saya sudah setia dengan istri saya yang lama, yang waktu pacaran udah sakit. Ya kan udah dengar ceritanya, yang baru-baru belum dengar ceritanya ya. Jadi saya pacaran, belum nikah nih, TBC yang muntah darah. Dia bilang, udah kamu nikah aja, yang lain enggak. Saya kenal kamu sugar, saya harus temani kamu sampai akhir. Buah apa yang saya tumbuhkan? Kesetiaan, kemurahan. Kalau lihat cewek yang lebih cakep banyak gak? Buah itu. Mantan-mantan banyak buah itu. Tapi tetap saya tetap setia temenin dia dari sakit sampai dipanggil Tuhan. Ternyata buah yang saya tanam, buah kesetiaan, kemurahan, kasih. Saudara kalau mengasihi pacar yang sehat bang, itu wajar ya. Mengasihi pacar yang sakit coba. Sampai dia sendiri gak percaya kalau saya cinta dia gitu. Aku kan penyakitan ya. Temenin sampai akhir hayat. Ternyata setelah istri saya dipanggil pulang, bukan karena dia. Saya tahu bukan karena dia, tapi karena Tuhan yang melihat kesetiaan, buah kesetiaan yang kita tabur, buah kemurahan, buah kasih yang kita tabur ketika melewati penderitaan, melewati cobaan, itu yang membuat Tuhan angkat kita tinggi. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Siapa yang mau dapat mahkota? Gak usah muluk-muluk Bu. Ketika ada orang yang buah Roh Kudus, taruh buah Kudus. Mari kita tunduk kepala. Bapak, ajar kami mengerti. Ajar kami mengerti. Sesungguhnya ketika Engkau izinkan sesuatu yang buruk, ketika Engkau izinkan sesuatu yang menyakitkan, ketika Kau izinkan orang-orang lebih sukses dari kita, ketika Kau izinkan orang-orang lebih hebat dari kita, sesungguhnya itu merupakan ujian. Dan ketika kami memilih untuk menumbuhkan buah roh, merespon yang benar, sehingga buah roh itu bertumbuh, maka kami percaya satu kali kelak Tuhan akan angkat kami. Tuhan akan bawa kami kepada hal-hal yang gemilang. Angkat kami tinggi, bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan melihat ada buah-buah roh yang tumbuh dalam hati orang itu. Ada buah-buah roh yang lebat yang Tuhan lihat. Bukan buah daging, tetapi buah roh. Kita nyanyikan lagu ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Mari kita bangkit berdiri. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah
Telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, bila kau izinkan. Bila Kau izinkan sesuatu kalau Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi, itu tandanya Tuhan sedang menanti buah roh yang hidup, buah roh yang berbuah dari hidup kita. nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu itu Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau ketika saudara bilang, waktu kita lewati cobaan, katakan seperti ini. Waktu lewati cobaan, aku akan menumbuhkan buah roh. Aku akan menumbuhkan buah roh. Aku akan menumbuhkan buah roh. Bukan buah daging bersungut-sungut, marah, iri hati, tapi kasih, sukacita, kemurahan. Tumbuhkan itu, berbahagialah. Tuhan akan angkat saudara tinggi. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang kau mengerti. Amin. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan Yes. pasti Katakan waktu Tuhan. Dan jangan berapa-apa. pasti yang terbaik, walau kadang kamu dari mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang mengajar kami sungguh bahwa Engkau mendidik kami melalui semua orang di sekitar kami, melalui setiap peristiwa, melalui setiap keadaan, melalui setiap pencobaan, melalui setiap tekanan, untuk kami dapat menghasilkan respon yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu kami merendahkan hati kami dan menerima pesan firman-Mu pada hari ini. Kami taruh dalam tempat yang terbaik, dan Tuhan yang sudah mengajar kami percaya akan menolong dan membawa kami kepada rencana-rencana ilahi yang terus memproses hadirnya buah roh yang semakin nyata dan dapat dirasakan dan baik bagi kami maupun oleh banyak orang. Terima kasih Bapa dalam surga. Terus pakai hamba-Mu, Bapa Pendeta membantu dari Peter Gunawan. Tuhan tolong Rafi berkati rumah tangganya bersama istrinya Ibu Lina, berkati juga anak-anaknya, mertuanya, orang tuanya, keluarga besarnya. Tuhan pakai dan berkati. Jadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan. Ya.
Sekali lagi, untuk menghasilkan buah roh selalu responnya dua, kiri kanan. Siapa yang dipakai, siapa yang menggosok, siapa yang memulai, siapa yang merespon, semuanya akan ada di dua pihak. Ya, tinggal bagaimana sikap kita. Ya, tadi sempat saya juga kesel, ya, sempat emosi, ya, waktu mau berangkat ke gereja. Ya, karena yang saya ajar, yang saya kasih tahu, ya, dan sudah saya kasih tahu berulang-ulang tidak dikerjakan dengan tepat gitu. Ya, jadi SOC juga gitu. Ya. Nah, waktu saya SOC, anak saya dengar dia SOC juga, padahal saya tidak ngomongin dia. Yang saya omongin nggak ada di tempat. Yang nggak diomongin yang SOC. Ya. Nah, itu bisa terjadi pada setiap orang. Nah, tujuannya cuma satu. Ya, bagaimana kita merespon. Ya, respon kita baik, hasilnya baik buat kita. Ya. Perhatikan responnya, isi pesannya supaya buah roh itu semakin nyata. Amin. Ya, kalau hal-hal sepele kita nggak bisa kuasai, bagaimana hal-hal yang lebih besar? Ya, kalau tadi dikatakan Daud nggak dikasih singa dan beruang, nggak mungkin mampu hadapi Goliat. Ya, jadi mari hadapi saja dengan baik. Kalau salah, perbaiki diri, koreksi diri, dan terus merespon dengan tepat. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pakai terus hambanya dengan luar biasa.